Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4866. Chloe tidak berani menunda, bersikeras untuk bangun, dan tersandung ke kamar mandi. Pada saat ini, Elaine duduk di tempat tidur di seberangnya, menunjuk para tahanan yang telah dia cuci kakinya, dan berkata dengan dingin. Kalian, jangan berpikir bahwa tidak ada hubungannya denganmu di sini. Nenekmu Elaine belum pernah membasuh kaki siapapun dalam hidupnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menikmatinya di sini? Beberapa orang gemetar ketakutan, dan salah satu tahanan Meksiko berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Memohon dengan tulus, maaf Bu Ma, saya disihir oleh Chloe sebelumnya. Selama saya di sini saya akan menuruti semua perintah Bu Ma. Mohon maafkan saya atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Melihatnya berlutut, yang lain takut tertinggal, jadi mereka semua saling mendekat. Berlutut. Kesenjangan antara dua tempat tidur single itu tidak besar. Jadi orang-orang ini berlutut berdampingan dalam dua baris, dan mereka hampir tidak berlutut. Duduk di tempat tidur tunggal, Elaine tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di kursi naga Wuzetian. Melihat sekeliling, semua pejabat sipil dan militernya berlutut. Rasa kepuasan yang kuat membuatnya bersemangat. Dan dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang di penjara ini suka menjadi bos. Ternyata menjadi bos itu sangat keren. Kenikmatan semacam ini dalam membuat orang lain menyerah kepada Anda dan itu bisa membuat Anda lebih dari satu kelas lebih tinggi dari yang lain dalam kepribadian. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda alami dengan uang. Pada saat ini, kesombongan Elaine sangat puas. Dia tiba-tiba ingin menguji kesetiaan kelompok orang ini. Jadi dia menggeliat dan berkata, saya merasa tidak nyaman sejak saya datang ke sini. Andai saja saya bisa mendapatkan pijatan seluruh tubuh. Begitu dia selesai berbicara, gadis Meksiko itu dengan cepat berdiri. Berjalan ke arahnya dengan rajin, dan berkata dengan menyanjung. Ma, saya sudah belajar masaki Jepang sebelumnya, kalau tidak suka. Biarkan aku memberimu pijatan. Elaine mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan kamu mencobanya. Gadis itu buru-buru pergi ke kompartemen lain, naik ke tempat tidur yang saling membelakangi dengan Elaine di kompartemen lain. Dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memijat leher Elaine. Elaine tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar dengan dua pukulan. Dan tempat di mana dia menekannya sangat nyaman, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak buruk, sepertinya kamu benar-benar mempelajari beberapa trik. Gadis itu dengan cepat berkata, sebenarnya, jurusan saya adalah melakukan spa. Sebelum saya masuk, saya selalu melakukan spa untuk tamu di Hotel Bintang 5. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak kamu berada di Hotel Bintang 5. Kenapa kamu datang ke sini setelah bekerja? Apa yang terjadi? Wanita itu menghela nafas dan menjelaskan, saya mencuri arloji dari tamu itu. Tapi aku tidak menyangka jam tangan itu bernilai $500,000. Yang terburuk adalah saya tidak punya waktu untuk menjual jam tangan saya. Dan saya ditangkap oleh polisi sebelum saya pulang kerja. Elaine tersenyum dan tanpa sadar berkata dengan semangat tinggi, nada mendidik. Kamu tidak bisa serakah, apa yang seharusnya menjadi milikmu adalah milikmu. Jangan ulurkan tanganmu jika itu bukan milikmu. Seperti kata pepatah, jangan ulurkan tanganmu, kamu akan ditangkap jika kamu merentangkan terlalu jauh. Setelah berbicara, Elaine mengingat saat dia mencuri kartu bank Charlie. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan berkata dengan tidak nyaman. Oh, bukan hanya leherku yang tidak nyaman, tapi seluruh tubuhku juga tidak nyaman. Beberapa orang berlutut di depannya mendengar ini, satu persatu bergegas tanpa berpikir. Segera, kedua tangan dan kedua kaki Elaine dikontrak oleh seorang tahanan. Dua lainnya tidak dapat dibagi, jadi yang satu memijat kulit kepala Elaine. Dan yang lain membantunya menggosok pelipisnya di kedua sisi. Ketujuh orang itu memijatnya secara bersamaan. Dan Elaine merasa sangat nyaman sehingga pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Dan dia mau tidak mau menyenandungkan lagu Buddha yang berbalik. Pada saat ini, Chloe datang dengan pot dan berkata dengan hormat. Bu, aku akan merendam kakimu dulu, dan pijat sambil berendam. Bab 4867. Elaine membuka kelopak matanya dan miring. Dia meliriknya dan berkata dengan dingin. Kamu berlutut dan memijat ibumu. Saat Elaine menyerahkan sepenuhnya di institut penjara dan mulai menikmati perlakuan istimewa. Charlie, yang berada di keluarga Faye,
menerima dokumen dari Joseph. Berkat saluran intelijen yang kuat dari front Cataclysmic. Dokumen ini berisi hampir semua kejahatan yang telah dilakukan Georgina di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 30 halaman informasi yang dicetak. Dan Charlie butuh lebih dari 1 jam untuk membaca semuanya. Dan ketika dia membaca materi ini, dia menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini berada di Amerika Serikat dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya terhadap begitu banyak orang. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 30 orang yang meninggal secara langsung atau tidak langsung di tangannya. Yang dapat ditelusuri kembali ke identitas mereka yang sebenarnya. Ada banyak orang yang benar-benar hilang setelah berhubungan dengannya. Dan seperti Elaine, ada banyak orang yang telah dijebloskan ke penjara olehnya. Namun, Cataclysmic Front belum menangkap jejaknya. Karena wanita ini tidak muncul di tempat umum sejak dia meninggalkan Providence. Dan sepertinya dia sudah menguap. Charlie berspekulasi bahwa meskipun Georgina dalam pelarian, dia pasti tidak akan hanya mencuci tangannya. Karena keluarganya kini telah ditangkap dan semua aset telah disita, dia pasti tidak mau menyerah dalam situasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia saat ini dalam pelarian, wanita jahat ini pasti akan menemukan cara untuk terus melakukan hal-hal buruk dan mendapatkan keuntungan ilegal. Jadi, Charlie menelepon Joseph. Segera setelah panggilan dilakukan, dia berkata, "Joseph, saya telah membaca semua informasi yang Anda kirimkan." Joseph berkata dengan sangat malu, "Maaf, Tuan Wade, kami belum memiliki petunjuk tentang keberadaan Georgina. Tapi jangan khawatir, saya sudah memberitahu semua informan di Cataclysmic Front di Amerika Serikat. Selama kita menemukan keberadaannya, jejaknya pasti akan menangkap tren dengan segera." Charlie berkata, "Saya menduga wanita ini akan melakukan kejahatan lagi segera. Dan sekarang aku harus menemukan cara untuk mengikuti petunjuk." Joseph berkata tanpa daya, sebagian besar kota di AS belum mencapai cakupan pemantauan 100%. Belum lagi pinggiran kota desa dan jaringan transportasi yang membentang ke segala arah. Dan yang paling mengerikan adalah lebih dari 90% jalan tol mereka gratis. Tidak ada pintu tol juga berarti tidak ada sistem untuk mencatat dan menghitung kendaraan yang melaju di jalan raya. Jadi sulit bagi kami untuk menangkap pergerakan mereka setelah mereka meninggalkan Providence. Charlie berpikir sejenak dan berkata, meskipun Georgina dan yang lainnya telah menguap, tujuan mereka masih ada. Selama mereka tidak berhenti sepenuhnya, kita bisa menemukan petunjuk. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Joseph, segera kirim orang dari Providence. Selidiki semua catatan sosial wanita ini selama dia menggunakan nama samaran Miren Chen. Saya ingin tahu orang Tionghoa dan etnis Tionghoa mana yang pernah berhubungan mendalam dengannya. Selama dia memiliki kontak mendalam dengan orang-orang, mereka cenderung menjadi tujuannya. Kita bisa belajar darinya. Jika kamu mulai dengan target, mungkin kamu bisa menemukan keberadaannya." Joseph buru-buru berkata, "Oke, Tuan Wade, bawahan Anda akan melakukannya sekarang." 1 jam kemudian, Charlie menerima telepon dari Joseph. Di telepon, Joseph berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, orang-orang kami telah menyelidiki di Providence dan menemukan bahwa dia telah mempertahankan kontak dekat dengan setidaknya 6 orang Tionghoa setempat. Tapi karena ibu mertuamu mengalami kecelakaan, setelah itu, kontaknya dengan orang-orang ini terputus." Charlie bertanya, "Apa identitas 6 orang ini? Latar belakang apa?" Joseph berkata, "Pada dasarnya, mereka mirip dengan ibu mertuamu. Mereka semua datang ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabat. 4 dari mereka sudah memesan tiket pesawat untuk kembali ke Cina dan akan kembali dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ada seorang wanita tua yang berimigrasi lebih awal. Dan Georgina memiliki catatan panggilan paling banyak dengannya di antara 6 orang ini." "Seorang wanita tua?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah wanita tua itu juga menjadi target pengiriman barang selundupan mereka?" Yusuf berkata, "Ini tidak pasti." Bab 4868. Charlie berkata, "Sangat mudah untuk memastikannya, Anda dapat menyelidiki catatan penerbangan wanita tua ini di maskapai dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat apakah dia sering kembali ke Cina. Cari tahu kapan terakhir kali dia bepergian ke Cina?" "Oke." Joseph segera berkata, "Tunggu sebentar Pak Wade. Saya akan membiarkan para peretas mengambil informasi dari celah dalam sistem penerbangan sipil.
Dengan itu, Joseph memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, saya sudah memeriksanya di sini. Agak aneh, wanita tua ini belum kembali ke Cina setidaknya selama 20 tahun. Dan sudah 20 tahun dia tidak pernah naik pesawat sama sekali. Aneh." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Seseorang yang tidak naik pesawat selama 20 tahun. Dan masih seorang wanita tua, apa nilainya bagi Georgina?" "Saya juga tidak tahu." Joseph buru-buru berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk mendekati." Wanita tua ini segera dan menyelidiki situasinya dengan hati-hati. Charlie berkata, "Jangan repot-repot, Anda bisa membantu saya melihat kondisi wanita tua ini, komposisi keluarga." Yusuf berkata, "Tuan Wade, saya punya informasi di sini. Nama wanita tua itu adalah Abigail Liu. Dia berusia 73 tahun, dia hanya memiliki 1 putra. Dia berusia 40 tahun ini, putranya adalah seorang siswa di tahun-tahun awal. Dan kemudian dia berimigrasi ke Amerika Serikat dan membawanya dari Cina 20 tahun yang lalu. Tapi wanita tua itu datang sendiri, dan suaminya harus pergi." Charlie bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menemukan alamat rumah mereka? Lihat cari tahu di tingkat komunitas apa lokasi mereka di Providence." Joseph menjawab kemudian, "Tuan Wade, tempat tinggal wanita tua itu di Providence adalah komunitas yang relatif kumuh tanpa populasi Cina yang cukup besar." Mau tak mau Charlie sedikit terkejut, memikirkannya. Hal ini agak aneh, masuk akal bahwa kondisi keluarga wanita tua ini harus sangat biasa. Dan diperkirakan tidak ada anggota keluarga dekat di negara ini. Dan tidak mungkin untuk kembali ke Cina. Apa tujuan Georgina mendekatinya? "Saya juga tidak mengerti ini," Joseph berkata. "Saya juga menemukan video pengawasan wanita tua itu. Dia masih bekerja di sebuah restoran Cina, di usia yang begitu tua. Seharusnya sangat sulit bagi keluarganya untuk berada dalam situasi ini." Charlie mengerutkan kening dan terus bertanya, "Bagaimana dengan putranya?" Karena putranya adalah seorang siswa sebelumnya. Dia pasti lulus dari universitas terkenal, jadi penghasilannya tidak boleh terlalu rendah, kan? Joseph menjelaskan, situasi putranya agak menyedihkan. Pada tahun-tahun awal, dia memang memiliki penghasilan yang bagus. Dia bekerja sebagai direktur teknis di sebuah perusahaan multinasional. Tapi sejak 35 tahun, dia dipecat, lalu mencari pekerjaan, dan pendapatannya terus menurun. Dia telah menganggur selama lebih dari 1 tahun sekarang, dan hipotek keluarganya telah ditangguhkan selama beberapa bulan. Sekarang bank akan mengambil alih rumah itu. Dia menjual kendaraan komersial yang telah menempuh jarak 100,000 mil beberapa hari yang lalu. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia tidak berguna, dan tidak tahu mengapa siswa top yang lulus dari universitas terkenal bisa bergaul dengan buruk. Charlie berkata dengan ringan, "Situasi seperti ini masih sangat umum di perusahaan-perusahaan besar. Untuk beberapa perusahaan besar, karena karyawan telah bekerja terlalu lama dan kualifikasi mereka terlalu tua. Gaji mereka sangat tinggi, dan karena mereka sudah tua, tubuh mereka terlalu banyak ditarik. Dan mereka memiliki keluarga yang perlu dikhawatirkan, mereka tidak dapat bekerja keras, dan kemampuan belajar mereka tidak sebanding. Untuk perusahaan-perusahaan besar ini, jika mereka mengganti orang-orang parubaya ini dengan orang-orang muda, tidak hanya biaya yang bisa sangat berkurang, tetapi juga orang-orang muda yang baru. Juga penuh energi dan dapat diperas mati-matian selama lebih dari 10 tahun. Mengatakan bahwa dia menambahkan, begitu orang parubaya dipecat, tingkat gaji akan turun ketika mereka dipekerjakan kembali. Orang-orang muda akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi semakin mereka berganti pekerjaan. Sementara kebanyakan orang parubaya akan mendapatkan gaji lebih rendah saat mereka berganti pekerjaan. Joseph setuju dan menghela nafas, memang sistemnya terlalu kejam. Dengan mengatakan itu, Joseph mengingat sesuatu dan berkata dengan cepat. "Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja memeriksa sistem penerbangan sipil. Putra Abigail ini sudah memesan tiket ke Meksiko lusa. Mungkin dia akan bekerja di Meksiko." Charlie bahkan lebih terkejut. Pergi bekerja di Meksiko? Tempat itu tidak sebagus Amerika Serikat, mengapa dia pergi bekerja di sana? Ini tidak jelas. Joseph berkata, "Saya juga menemukan catatan pemeriksaan medisnya dari minggu lalu. Itu dilakukan di rumah sakit di Providence. Pendaftaran proyek pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan masuk, yang harus dilakukan untuk mencari pekerjaan.
Charlie bersenandung dan tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Joseph, informasi yang Anda berikan kepada saya barusan menunjukkan bahwa banyak orang. Siapa yang telah berhubungan dengan Georgina telah menghilang dan keberadaan mereka tidak diketahui, kan?" "Ya," Joseph berkata, "orang-orang ini terdaftar sebagai orang hilang dalam sistem kepolisian, dan tidak satu pun dari mereka yang ditemukan." Charlie mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, "Periksa orang-orang yang hilang ini dan lihat arsip mereka. Apakah itu menunjukkan di mana mereka menghilang? Dan penting untuk memeriksa apakah mereka pernah ke Meksiko sebelum mereka menghilang." Bab 4869. Karena waktu yang terbatas dan terlalu banyak petunjuk intelijen untuk diverifikasi. Bawahan Joseph hanya menemukan status hilang orang-orang ini di sistem kepolisian AS. Ketika mereka menanyakan tentang orang-orang yang hilang ini. Namun, mereka tidak pergi lebih jauh untuk memeriksa detail spesifik tentang hilangnya mereka dan lokasi hilangnya mereka. Namun, Charlie sangat menyadari perbedaannya. Dan selalu merasa bahwa tidak normal bagi putra Abigail untuk pergi ke Meksiko saat ini. Karena itu, dia secara tidak sadar merasa bahwa mereka yang hilang. Dan yang keberadaannya tidak diketahui kemungkinan besar terkait dengan Meksiko. Efisiensi Joseph juga sangat cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia membaca file kasus orang hilang ini secara rinci. Dan kemudian berkata kepada Charlie dengan heran, "Mr. Wade, orang-orang ini benar-benar hilang di Meksiko." Mata Charlie berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, "Lihat di mana mereka semua hilang di Meksiko. Dan siapa orang terakhir yang mereka hubungi?" Joseph buru-buru berkata, "Saya perlu memeriksa file laporan orang-orang ini setelah mereka menghilang. Dan lihatlah catatan pengakuan yang diberikan oleh anggota keluarga mereka." "Bagus," Charlie mendesak, "temukan beberapa orang lagi untuk melewatinya bersama. Aku akan menunggu kabarmu." Bawahan patuh. Joseph menutup telepon Charlie, dan kemudian membawa sejumlah analis intelijen Cataclysmic Front untuk melakukan tinjauan rinci terhadap lusinan file orang. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hampir semua orang yang hilang semuanya terkait dengan Meksiko. Dan tanpa kecuali, semuanya menghilang di kota pelabuhan Meksiko. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa informasi yang disampaikan kembali kepada polisi oleh anggota keluarga mereka mengatakan, alasan mengapa mereka pergi ke Meksiko adalah karena mereka melamar pelaut. Menurut tanggapan mereka, mereka semua berhubungan dengan orang Cina yang sangat cakap. Dan atas rekomendasi pihak lain, mereka memilih profesi pelaut. Karena orang Tionghoa Amerika mengatakan kepada keluarga bahwa pelaut bekerja sangat keras. Dan mereka mungkin menghabiskan setengah tahun atau bahkan lebih dari setengah tahun berkeliaran di laut. Tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya. Dikatakan juga bahwa setelah beberapa orang ditugaskan ke kapal penangkap ikan, mereka melaut selama lebih dari setahun. Keluarga sudah menyiapkan konstruksi psikologis sebelum orang hilang itu pergi. Jadi ketika mereka tidak dapat menghubungi orang yang hilang selama setengah tahun atau bahkan 1 tahun, mereka sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ketika waktu berjalan jauh melampaui harapan dan membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah. Sudah sering setidaknya 1 tahun, atau bahkan 1,5 tahun. Pada saat ini, ketika anggota keluarga ini pergi ke orang yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi, pihak lain tidak lagi berhubungan. Keluarga menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka pergi ke polisi untuk melaporkan kasus tersebut, itu sudah melewatkan jendela deteksi terbaik. Bab 4870. Terlebih lagi, karena semua korban hilang di Meksiko. Bahkan jika polisi ingin mengetahui dasarnya dan menggali lebih dalam, itu tidak cukup. Karena berbeda dengan kebanyakan negara lain. Karena pembunuhan adalah hal biasa dan dihuni oleh sejumlah besar kelompok kriminal bersenjata. Di tempat ini, jumlah anggota kelompok kriminal bahkan lebih besar. Kemudian jumlah tentara dan polisi di seluruh negeri. Dan mereka hampir semua bersenjata lengkap, dan pemerintah dan polisi tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Tidak hanya itu, kelompok kriminal telah berkali-kali menculik dan membunuh politisi di negara ini. Dan telah lama menyusup ke sistem militer dan politik. Jadi di Meksiko, kelompok kriminal berada di puncak rantai makanan. Apakah itu polisi dan militer di negara mereka sendiri? Atau polisi dan FBI di Amerika Serikat dan Kanada? Mereka tidak bisa masuk ke mata mereka. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kecuali jika itu adalah kelompok kriminal yang lebih besar.
Oleh karena itu, orang-orang Amerika ini menghilang di Meksiko, dan sulit bagi polisi Amerika untuk menyelidiki secara mendalam, sehingga pada akhirnya mereka menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Ketika Joseph melaporkan informasi ini kepada Charlie, Charlie tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, jika mereka menipu orang untuk pergi ke Meksiko, dan kemudian membiarkan mereka kembali ke Amerika Serikat dari Meksiko dengan barang selundupan. Itu bisa dimengerti, tapi setelah mereka menipu orang ke Meksiko, mereka menghilang secara langsung, yang agak aneh. Nilai apa yang bisa mereka ciptakan untuk mereka dengan menipu orang-orang ini ke Meksiko? Yusuf berkata, Tuan Wade, saya tidak memahaminya untuk sementara waktu, dan saya menemukan karakteristik. Semua orang yang menghilang ini memiliki situasi keluarga yang sangat mirip dengan putra Abigail. Mereka adalah tipe orang yang individu dan keluarganya akan bangkrut, atau sudah bangkrut, dan orang-orang yang tertipu untuk pergi ke sana semuanya miskin. Yah, kata Charlie dengan ekspresi serius, Meksiko sudah terbelakang. Dan biaya tenaga kerja di tempat seperti itu seharusnya sangat rendah. Mereka menipu orang untuk bekerja sebagai tenaga kerja gratis, yang tampaknya lebih dari sekadar keuntungan. Ya, Joseph juga setuju, bagaimanapun Anda melihat logika ini. Sulit untuk konsisten pada diri sendiri, dan itu adalah sekelompok tentara bayaran. Tetapi mereka memilih sekelompok korban yang tidak memiliki keuntungan. Charlie berkata ringan, jika Anda ingin tahu trik apa yang mereka mainkan, cara terbaik adalah pergi ke Meksiko secara langsung. Dia kemudian bertanya kepada Joseph, putra Abigail, kemana dia akan pergi ke Meksiko? Joseph berkata, Tijuana, Meksiko. Kota ini adalah kota perbatasan di Meksiko, sangat dekat dengan Los Angeles. Charlie tersenyum dan berkata, pesawatnya dari lusa, kan? Ya. Joseph berkata, penerbangan pagi lusa. Charlie melihat waktu dan berkata, kalau begitu sekarang lebih dari 30 jam dari lepas landas. Sekarang, pesawat harus dibuka untuk check-in. Periksa apakah putra Abigail sudah check-in dan apakah kursi di sebelahnya sudah dipilih orang lain? Jika tidak, belikan saya tiket dan pilihkan kursi itu untuk saya. Joseph bertanya dengan heran, Tuan Wade, apa yang kamu lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Karena Anda tidak mengerti mengapa mereka ingin menipu orang ke Meksiko. Kalau begitu, tentu saja, kita harus masuk jauh ke dalam sarang harimau dan mencari tahu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, bantu aku memalsukan satu set dokumen identitas. Gunakan saja semua informasi identitas putra Abigail itu, lalu ganti fotonya dengan milikku. Kalau begitu kirim seseorang untuk menunggu di bandara di Tijuana. Saat aku turun dari pesawat dengan putra Abigail itu, kamu berpura-pura menjadi orang Georgina. Ambil dia dulu, lalu aku berpura-pura menjadi dia dan pergi bersama orang-orang. Siapa yang ada di sana untuknya dan sentuh konektor di sana.